fashion. Kemudian Mbak Dewi ini udah berapa lama sih maksudnya terjun ke dunia fashion dan belajar untuk membuat ini segala macam itu berapa lama prosesnya gitu? Boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tahun 2000 sebenarnya udah diajak untuk nyemplung di fashion lama banget. Cuman waktu itu Dewi masih enggak pede, nggak ada waktu, nggak tahu harus ketemu dengan siapa, dan tentunya kan harus belajar dan menemukan sosok-sosok atau mentor yang tepat gitu. Nah pas 2018 alhamdulillah ketemu sama Ibu Trini dari Dinai. Makanya saya bilang beliau adalah salah satu mentornya Dewi untuk terjun ke dunia fashion. Lalu ketika kita diskusi dan kok nyambung ya segala macam, terus akhirnya dibentuk sebuah tim. Jadi untuk dibilang desain sendiri enggak. Di Doa itu kita punya tim desainer, kita punya tim untuk cutting, kita punya tim untuk menggambar motif, kita punya tim untuk melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan di Doa. Setelah berhijab, terus akhirnya ada dunia baru yang Dewi nggak pernah tahu, Dewi nggak pernah cemplung ke dalamnya, dan salah satu triggernya kan pakai hijab. Terus akhirnya mau nggak mau kita belajar ya, karena harus belajar ketika kita mengklaim bahwa kita adalah hambanya Allah. Terus kita nggak menjalankan perintah Allah, kayaknya nggak nyambung gitu. Jadi iya ya, aku kan suka klaim bahwa ya aku hamba Allah. Terus ngapain gitu dengan hidup kita? Nah aku butuh ilmu untuk itu. Ya Dewi sangat menikmati lingkungan baru ini, di mana ini juga menyita waktu. So kalau dulu banyak waktu untuk bergadang dan syuting di lokasi segala macam, nah sekarang banyak waktu untuk belajar, datang ke kajian, terus membaca buku-buku sejarah atau kitab, bahkan fokus di Al-Quran aja itu kayaknya setiap hari tuh kayak buka ya, kok aku nggak pernah tahu ini ya, ini keren banget loh, dan ini agama aku sendiri. Jadi aku rasa mungkin saat ini lebih berharga buat aku. Tapi ada rasa kangen tersendiri nggak sih Mbak Dewi? I mean if I see my friends, kalau ketemu teman-teman atau mungkin teman-teman ada yang syuting dari jauh kayak yes semangat gitu. Tapi asli aku lagi jatuh cinta di dunia aku sekarang. Keriput-keriput sudah ada, tenang aja. No, I mean alhamdulillah ya, kalau memang dibilang awet muda, alhamdulillah. Tapi Dewi jujur tahu banget dan ngerasa banget, iya ya, nggak bisa dibohongin, yang namanya berumur pasti akan ada banyak perubahan secara fisik, secara jiwa, secara apa ya, pemikiran itu juga banyak banget yang berubah. Kalau kulit emang paling bagus, sangat perhatikan sayur dan buah-buahan, drink a lot of water, air putih yang banyak, terus sabun cuci muka yang paling cocok sama diri kita, apalagi we're in an Asian country ya, di negara yang sangat tropis, keringatannya banyak, terus nanti di luar polusi, terus masuk ke dalam ruangan AC, jadi kita butuh sabun dan juga mungkin moisturizer atau sunblock atau apapun yang cocok sama kita. Ini nggak ada ideal-idealnya, ini baju yang longgar sehingga menutupi semua lemak-lemak yang ada di dalam diri ini. Nggak beneran. Kemarin cuman pernah ikut nutritionist, beliau dokter gizi yang menyampaikan, saklek banget menyampaikan bahwa Dewi itu hampir mendekati obes di beberapa bulan yang lalu. Nah kalau nggak dijaga itu pasti akan ada efek samping kemana-mana, mau itu ke ginjal kayak, mau itu ke jantung kayak, yang namanya kita lemaknya tidak baik dan banyak, pasti akan ada efek sampingnya. Jadi dianjurkan untuk merubah pola makan. Turun berat badan mungkin sampai berapa? 10 kiloan. Lagi-lagi aku kan nggak bisa ngatur ya takdir Allah kepada hamba-hambanya. Kebetulan nih yang namanya Dewi Sandra itu sampai detik ini belum dikasih keturunan. Terus aku harus ngapain? Ada banyak hal, punya anak itu nggak segampang yang kita kira gitu. Nah pertanyaan Mas ini, kenapa aku punya anak itu untuk apa? Itu pertanyaan aku ke Masnya. Biasanya kan ada keinginan. Keinginannya untuk apa? Aku nih punya anak untuk apa? Mbak nih sekarang, kalau ada yang nanya, kok lu belum punya anak gitu, let's say ya. Nah ini anak untuk apa? Supaya aku cuma bilang, hey aku udah punya anak.
kayaknya apa ya, kayaknya shallow banget. Shallow tuh artinya terlalu cetek gitu, sedangkan anak itu kan amanah yang besar banget. Mungkin Allah tahu aku belum bisa jaga anak, aku dihisap loh sama anak ini kalau aku nggak bisa mendidiknya, aku nggak bisa merawatnya, kalau aku salah mengajarkannya, Allah kan lebih tahu gitu. Terus kenapa nggak coba bayi tabung, kenapa nggak ini, kenapa wow, kayak lu mau jagain anak gue nggak? Kalau gue berusaha, you know, it's ini adalah pilihan yang aku pribadi merasa bahwa Allah tuh lebih tahu aku daripada aku sendiri. I don't know, I don't think my family is like that, you know. Kalau mungkin mainstream merasa bahwa punya anak itu suatu keharusan, nggak semua keluarga kayak gitu juga. Dan alhamdulillah keluarganya aku, alhamdulillah ya, very sangat tahu bahwa ada sosok seorang ibu di agama kita juga tidak punya anak. Ada yang berani protes nggak sama beliau? Aisyah nggak punya anak. Terus ada yang berani nanya, kenapa ya dia nggak punya anak ya? Harusnya punya anak. Allah salah nih kayaknya. Ada yang berani nggak? Nggak kan? Bukan berarti aku Aisyah, enggak. Tapi panutan. Jadi semoga ya kita sebagai manusia ya tahu diri aja. Tahu diri kalau misalnya Allah kasih, kita bersyukur. Kalau Allah nggak kasih, tahu diri juga harusnya kita bersyukur karena Allah tahu gitu. Itu aja.